Semua manusia nanti akan menyesal. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah sudah bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Kalau ada amalan yang ditimbang itu berat, itulah yang harus kita kejar sampai ujung dunia. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Kita lanjutkan pertanyaan besar kita. Hidup ini sangat amat sebentar. Maka Nabi mengatakan al-kayyis. Siapa orang yang cerdas itu? Siapa orang yang pinter itu? Kata Nabi al-kayyisu. Orang yang pinter itu siapa? Orang yang cerdas itu siapa? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila ba'dal mauti. Kata Nabi, orang yang pinter itu siapa? Orang yang selalu mikir-mikir, orang yang selalu memikirkan bagaimana nasibnya untuk kepentingan hidup setelah mati. Itu kata Nabi, orang yang sepinter-pinternya manusia. Orang yang goblok itu siapa? Orang yang paling pendek pikirannya. Contohnya apa? Kalau lihat wanita lewat kelelap, cuantik langsung dikejar, piok, tubruk. Nah itu goblok, segoblok-gobloknya manusia. Kelas pitik itu. Kita itu bahasa apa? Bahasa Jerman. Goblok itu. Orang yang cerdas itu benar-benar mikir. Hidup itu sebentar. Hidup itu sangat amat sebentar. Bagaimana yang terus dipikir? Nasib saya hidup selama-lamanya di akhirat. Bagaimana nasib saya besok selama-lamanya di akhirat. Itu secerdas-cerdasnya manusia, kata Nabi. Itu manusia yang paling pinter. Kalau kita mau nuruti kata Nabi, kalau kita ngaku kita ini orang pinter, bagaimana syaratnya? Kata Nabi, dengan umur yang amat sangat singkat ini, kita harus berpikir, apa amal yang bisa kita lakukan dalam hidup yang amat sangat singkat ini, memiliki amal yang kita andalkan untuk hidup yang selama-lamanya di akhirat. Kalau ada kita kejar terus sampai ujung dunia. Kita kejar terus sampai ujung dunia. Itu namanya orang yang cerdas. Jangan hidup dihabiskan untuk ngejar dunia, habis-habisan untuk hidup yang hanya setetes saja. Goblok itu. Kita harus menjadi muslim yang cerdas. Kita harus menjadi mukmin yang cerdas. Yaitu apa? Boleh umur singkat. Boleh umur kita 60 tahun. Boleh umur kita 70 tahun. Boleh umur kita 80 tahun. Pertanyaannya, apakah kita bisa memiliki amal yang sebanyak-banyaknya, bahkan bisa melampaui umur kita? Umur kita 70 tahun, bisakah kita punya amal sampai 100 tahun, sampai 500 tahun, sampai 1000 tahun, mengalir terus? Walaupun kita sudah mati, nah itu yang disebut cerdas. Bahasa ekonominya apa? Efisien. Dengan tenaga sedikit, biaya sedikit, modal sedikit, bisa menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa orang yang beriman, boleh saja umur kita sedikit, boleh saja waktu kita sedikit. Kita harus berpikir, apa amal yang bisa kita andalkan dengan tenaga yang sedikit, dengan modal yang sedikit, dengan waktu yang sedikit,
kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya, kalau ditimbang lebih berat dari bumi dan seisinya. Ini yang harus kita kejar. Kalau kita kejar, kalau kita cerdas, kita kejar terus. Sekarang pertanyaannya, siap jadi orang yang cerdas? Siap? Kalau nggak siap cukup sekian. Kalau siap, kita harus serakah. Kita harus serakah, kita harus serakah seserakah-serakahnya. Serakah apa? Serakah itu haram hukumnya, kecuali dua perkara. Serakah dalam amal dan serakah dalam ilmu. Kita harus serakah kalau ada amal yang sebanyak-banyaknya dengan tenaga sekecil-kecilnya, kejar terus itu. Oke, kita lihat. Adakah amal yang bisa kita andalkan, yang bisa melampaui umur kita? Alhamdulillah, ada petunjuknya dari Allah, surat Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, yaitu Allah, kamilah yang menghidupkan manusia dari matinya. Wa naktubu ma qaddamu, ketemu ma lagi. Wa naktubu, dan kami akan menuliskan ma qaddamu, semua yang pernah dilakukan manusia, semua amal-amal manusia, semua akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamu, itu semua akan ditulis. Selama kita berbuat hidup di dunia, ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubuh makodamu. Sampai di sini ayatnya, kita semua rugi besar kalau ayatnya berhenti sampai di sini. Alhamdulillah, ayatnya masih ada sambungannya. Ternyata yang ditulis Allah tidak hanya makodamu, tetapi wa atharohum. Alhamdulillah. Ternyata yang ditulis Allah tidak hanya yang pernah kita kerjakan di dunia ini, tetapi wa atharohum, dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Maksudnya apa? Walaupun dia sudah meninggal dunia, kalau masih meninggalkan bekas-bekas, ditulisnya masih jalan terus, 500 tahun ditulis terus, 1000 tahun ditulis terus. Berarti orang yang cerdas tidak hanya berpikir amal di dunia ini. Berarti saya sebut orang yang hanya mengandalkan amal hidup di dunia ini, saya sebut jadi level 2. Mau enggak? Level 2, mau? Kalau kita siap masuk level 2, maka kita harus tahu yang disebut asar itu apa. Dalilnya banyak, penjelasannya harus dari Rasul. Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Ketika meninggal manusia, semua manusia yang meninggal, Nabi mengatakan inqata'a amaluhu, maka semua amal-amalnya putus. Begitu manusia meninggal, kecuali 3 amal. Itulah asar. 3 amal itu apa? Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin solehin yad'u lahu, anak soleh. Walaupun dia meninggal dunia,
kalau meninggalkan 3 ini mengalir terus pahalanya. Itu namanya asar. Ini bukan promosi ya, asar. Ternyata brand. Enggak nyangkukan karena belum branding. Hey. Kalau kita cerdas, berarti andalannya apa? Asar. Itulah pahala itulah amal yang akan terus mengalirkan pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia, amal apa itu namanya? Amal jariyah. Yaitu amal yang terus mengalirkan pahala. Pahalanya namanya investasi. Nah, baru masuk materinya ini. Tadi pengantar, pemanasan. Berarti makna pahala investasi beda dengan dosa investasi. Makanya dalam tanda kutip. Berarti yang disebut pahala investasi itu apa? Harusmu tidak bisa memunculkan pahala investasi. Pahala investasi hanya muncul kalau ada amal. Kalau ada amal, kalau ada amal. Amal apa? Amal jariyah. 3. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, waladun solehun yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Boleh umurnya 80 tahun. Kalau besar itulah yang bisa kita andalkan kalau kita mau naik levelnya level 2. Siap? Kalau pengen level 2, asar. Insya Allah kita masuk level 2. Sudah cukup? Cukup? Kalau sudah cukup, sekian dulu. Sudah cukup? Apakah itu sudah cukup? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak ingin pahala yang lebih banyak lagi, meraih pahala yang jauh lebih banyak dan jauh lebih mudah? Ingat, kita harus serakah. Kita kejar kalau ada pahala yang paling murah, meriah, dengan tenaga yang sedikit, dengan biaya yang sedikit, dengan waktu yang sedikit, jauh lebih banyak, lebih berat kalau perlu dari bumi dan seisinya. Kalau ada, kejar terus. Mau? Kalau mau harus siap naik level 3. Siap? Berani enggak? Naik level 3. Caranya gimana? Mari kita masuk level 3. Rahasianya apa? Ada di buku saya. Panitianya Esmos. Level 3 apa rahasianya? 3 amal jariah itu tolong dipilih mana yang paling murah meriah. Nomor 1, sedekah jariah. Siap? Coba dicek dompetnya paling isinya berapa. Misalnya saya punya masjid, saya mau bangun masjid, siap nyumbang, cuma 1 keramik. Ya Allah, andalannya. Ya kalau kaya nggak apa-apa, kayak Pak Yoyo kaya nggak apa-apa. Kalau nggak kaya, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anaknya berapa? Nikah Herawani kok. Ya Allah, Mas Rito. Nggak naik-naik derajatnya.
dulu Mas Anggri, sekarang udah lulus. Coba kalau nggak lulus, kurus kering dia dibully terus. Jadi dibully itu bermanfaat ternyata. Anaknya berapa? Yang paling banyak berapa? Ayo. Ada yang 11? Bikin aja ke-11-an. Orang sekarang itu punya anak 3 sudah kenger gitu loh. Istri saya tawari, nambah enggak, udah cari pabrik yang lain. Alhamdulillah. Ada anak saya. Maklum orang intuiting. Andalannya halu. Halu. Saingannya Ustadz Adi, jangan khawatir. Nanti terakhir Ustadz Adi tampil, kelihatan orang halu. Yang bisa kita andalkan, yang murah meriah itu hanya yang nomor 2, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Modalnya apa? Abab. Harus kol-kolah ya. Karena baknya mati. Abab. Ilmu yang bermanfaat. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini dalilnya panjang. Coba kita perhatikan. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'au la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'au la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Ini murah meriah. Murah meriah. Man da'a ila hudan. Coba kita perhatikan. Kata Nabi, man da'a ila hudan. Siapa yang mau ngajak-ngajak kepada petunjuk, siapa saja yang mau ngajak-ngajak kepada Islam, siapa saja yang mau mengajarkan Islam, siapa saja yang mau mendakwahkan Islam, kana lahu, maka baginya itu minal ajri, ada pahala. Pahala apa? Bukan sembarang pahala. Pahala apa? Mislu ujuri mantabi'ahu. Pahala apa? Seperti pahala-pahalanya orang yang mengikuti petunjuknya itu, layang khusus dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak dikurangi sedikit pun terhadap pahala-pahala orang yang mengikutinya itu. Sekarang peserta di Jogja ini berapa? Misalnya 150 orang. Saya menyampaikan satu ilmu, kemudian 150 orang ini mengamalkan ilmu dari saya. Insya Allah 150 orang yang mengamalkan ilmu saya ini semuanya dapat pahala. Saya yang menyampaikan juga dapat pahala. Dan semua pahala-pahala yang Bapak Ibu sekalian tidak dikurangi sedikit pun. Enak enggak? Kalau Bapak Ibu sekalian terus mengamalkan ilmu dari saya, walaupun saya sudah meninggal dunia, selama ilmu saya terus diamalkan, pahalanya ngalir terus ke diri saya, tidak dikurangi sedikit pun. Enak enggak? Enak? Gantian. Menyampaikan hidayah, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, tidak harus ceramah di atas mimbar, tidak harus khotib Jumat, tidak harus mengisi pengajian. Ya Allah, semua yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang agar dapat petunjuk, itu dapat pahala yang ngajak itu. Misalnya coba bisanya ngajak, wah ini ada acara TMMP, ikut ya, oke siap. Cuma ngajak ikut TMMP, kemudian dapat ilmu, dia mengamalkan. Semua yang diajak itu dapat pahala, pahalanya dikirim orang yang ngajak tadi. Modalnya apa? Abab. Nggak modal apa-apa kan, cuma ngomong. Tetangganya enggak sholat, sampean muslim, iya.
Yuk kita sholat ke masjid. Kok mau? Selama dia melaksanakan sholat dapat pahala dan pahalanya dikirim terus kepada orang yang pertama kali mengajarnya sholat itu. Tidak dikurangi sedikit pun. Nggak usah ceramah kan. Bentar saja tidak pernah dakwah, tidak pernah menyampaikan Islam, tidak pernah mengajak orang kepada Islam, tidak pernah mengajarkan Islam. Rugi besar. Orang yang nggak pernah dakwah, kalau dia mati, tutup amalnya, selesai. Blek, ditutup oleh Allah. Tidak punya asar. Merasa sudah yakin masuk surga, merasa sudah amalnya banyak, rugi besar kalau nggak pernah dakwah itu. Tidak pernah mengajak-ajak orang untuk mendapat petunjuk dengan Islam. Cuma ngajari alif ba ta, jadi direktur TPA. Kemudian dia bisa ustadznya yang ngajari alif ba ta terus dikirimi pahala. Walaupun ustadznya meninggal dunia, selama anak ini membaca Quran terus dikirimi kepada ustadznya, tidak dikurangi sedikit. Lu ngaji TPA kok nggak mau? Maunya jadi direktur TPA. Mau menggusur saya apa? Selesai. Ada kebalikannya soalnya. Hati-hati, kebalikannya apa? Manda'a ila dolalatin. Barang siapa yang ngajak-ngajak kepada kesesatan, ya Allah. Barang siapa yang ngajak-ngajak kepada kemaksiatan, kana alaihi, maka baginya asami mantabi'ahu, seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya itu, layang kusuzalika, dan tidak akan dikurangi sedikit pun min asamihim syai'an, dari dosa-dosa orang yang mengikutinya itu. Hati-hati ya kalau ngajak-ngajak. Misalnya di kampung 17 sama Pak RT. Pak RT, besok 17 Agustus. Harus diramekan Pak. Apa usulannya? Kita nanggap dangdutan. Oh setuju, bagus-bagus. Kemudian dangdutan malam 17-an. Semalam suntuk mendatangkan penyanyi dangdut. Akhirnya semua tumplek-blek di situ. Nyanyi-nyanyi, mabuk-mabukan, maksiat-maksiatan. Jangan khawatir. Jangan khawatir, semuanya dapat dosa dan semua dosa dikirimkan kepada orang yang pertama kali usul. Tidak dikurangi sedikit pun. Hati-hati kalau usul itu. Lu tahun berikutnya kok sukses diperbesar. Kalau bisa ya jangan cuma tingkat RT. Nanti kita tingkatkan di tingkat kelurahan. Wah akhirnya makin gede, tumplek-blek dangdutan semalam suntuk, maksiat, mabuk-mabukan, orang sekampung maksiat semua. Itu semua dapat dosa. Jangan khawatir, semua dapat dosa dan dosanya dikirim kepada orang yang pertama kali usul tadi. Walaupun sudah meninggal dikirimi terus itu dosa-dosanya. Cuma usul sekali saja, asarnya itu nyambung terus. Loh, tahun berikutnya diperbesar tingkat kabupaten, undang artis ibu kota. Ribuan orang tumplek di situ. Jangan khawatir. Semuanya dapat dosa dan dosanya dikirim orang yang pertama usul tadi. Hati-hati. Apalagi kok jadi penguasa, jadi anggota DPR, bikin undang-undang tidak sesuai dengan Islam. Sa-Indonesia nanti melaksanakan semua, seluruh Indonesia berbuat dosa, dosanya dikirim pada anggota DPR itu tidak dikurangi sedikit pun. Ambiar. Hati-hati.
Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk level 3, syaratnya apa? Kita kejar yang murah meriah, yaitu apa? Dakwah, dakwah, dakwah. Ngomong, ngomong, ngomong. Ngajak, ngajak, ngajak. Jangan berhenti dari dakwah. Sampai kita mati. Rugi besar kalau kita sudah tua nggak pernah dakwah. Terus mati andalannya apa coba? Umur kita cuma 70, umur kita 80. Terus apa yang akan ditimbang di sisi Allah? Andalannya apa coba? Padahal ada yang murah meriah. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana pujian Allah kepada orang yang mau mengemban dakwah. Pujiannya setinggi langit. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sampai memuji, kamu adalah umat yang terbaik, umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa generasi sahabat disebut sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah manusia? Bukan karena mereka kaya raya, bukan karena mereka ganteng-ganteng, tidak seperti saya. Mirip ya. Kenapa mereka dipuji setinggi langit sama Allah? Karena dakwah, karena amar ma'ruf nahi mungkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kamu sekalian itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu sekalian mencegah dari yang mungkar dan kamu sekalian beriman kepada Allah. Berarti kuncinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah, dakwah, dakwah. Murah meriah itu. Mari kita lihat. Hebatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai Allah harus memuji the best. Itulah level 3. Nah, sudah cukup? Apakah sudah cukup? Mau naik enggak? Pengen lebih tinggi lagi enggak? Pengen serakah lagi enggak? Level 4 kalau pengen. Bagaimana kita bisa memiliki pahala yang lebih banyak lagi? Bagaimana kita punya amal yang lebih banyak lagi? Bagaimana kita punya asar yang lebih banyak lagi? Kalau pengen, kita harus naik level 4. Siap? Level 4. Apa rahasianya? Mari kita belajar MLM. Loh, kok malah ngajari MLM? Masya Allah. Mohon maaf ya, MLM itu haram. Nanti kita selesaikan secara jantan di luar. Tapi ada ilmu yang bisa kita ambil. Multi level marketing misalnya saja ya. Satu orang punya downline 5. Masing-masing punya downline 5. Masing-masing punya downline 5. Caranya ngitung, satu punya downline 5. 5, 25. 25, 125. 125, 125 dan seterusnya. Misalnya 7 tingkatan. Kenapa cuma 7 tingkatan? Tingkatan 8 miskin biasanya. Misalnya satu orang itu poinnya 10.000. 7 tingkatan, coba. Gak usah kerja apa-apa. 7 tingkatan dapat berapa? Jrep 1 miliar. 1 bulan dapat 1 miliar. Kalau punya downline 7 tingkatan. Nggak usah kerja. Kalau MLM itu menguntungkan, kenapa ilmunya tidak kita ambil menjadi MLP, multi level pahala? Nah, mau nggak? Mari kita bikin MLP. Caranya gimana? Membuat MLP caranya gampang. Yang pertama, multi level pahala dapat diraih dengan harus punya murid, harus punya kader. Kita harus mau mencetak murid, kita harus mau mencetak murid. Setelah itu
Muridnya harus kita dorong, kita bekali dengan ilmu agama, kita dorong untuk berdakwah, kita dorong untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Agar dia punya murid lagi. Murid-muridnya tadi kita dorong untuk punya murid lagi. Muridnya lagi kita dorong untuk punya murid lagi. Muridnya lagi harus punya muridnya lagi. Kayak SpongeBob. Dan seterusnya. Itulah yang disebut MLP. Contohnya siapa? Mari kita lihat pendahulu dakwah kita. Kalau di tanah Jawa ini ada 100 juta saja orang memeluk Islam. Jasa siapa coba? Siapa yang menebarkan dakwah di tanah Jawa? Siapa yang menyebarkan dakwah di tanah Jawa? Wali Songo. Wali Songo itu hidup 500 tahun yang lalu. Semuanya udah meninggal. Misalnya sekarang ada 100 juta orang. Tadi sholat asar 4 rakaat. 4 rakaat kali 100 juta orang. 400 juta orang. Misalnya semua pahala masuk ke Wali Songo. Selama 500 tahun. Ya Allah, pahalanya seberapa coba? Itu generasi Wali Songo, apalagi generasi imam-imam mazhab. Imam Syafi'i hidup 1000 tahun yang lalu. Dia telah menuliskan karya-karya, kitab-kitab monumentalnya. Sekarang seluruh Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i, mempelajari ilmu-ilmu dari kitab Syafi'i, mempelajari fikih-fikihnya Syafi'i, dipelajari di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, diamalkan seluruh Indonesia. Di Malaysia juga bermazhab Syafi'i. Misalnya ada 500 juta orang, dia mengamalkan ilmu yang ditulis Imam Syafi'i. 1000 tahun yang lalu Imam Syafi'i meninggal. Pahalanya mengalir terus, tidak ada putusnya. Itu generasi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu generasi Imam Syafi'i, apalagi generasi sahabat. Sekarang ada 2 miliar manusia, 2 miliar yang muslim, beramal, semua masuk kepada sahabat semua, tidak dikurangi sedikit. Ada yang bisa ngalahkan sahabat? Misalnya saja, umat Islam akhir zaman, sedekah emas seberat bumi, dibanding sahabat yang sedekah secuil kurma. Ditimbang, berat mana coba? Berat secuil kurma. Kenapa? Karena sahabat kalau sedekah secuil kurma, mesti ditambah emas seberat bumi. Kan masuk juga ke sahabat. Semua masuk sahabat, coba bayangkan. Nah, mohon maaf, nggak usah memuji-muji sahabat, nggak usah memuji-muji Imam Syafi'i, nggak usah memuji-muji Wali Songo. Sekarang yang harus kita pikirkan apa? Bagaimana dengan kita? Ayo, apa yang kita andalkan sekarang ini? Imam Syafi'i itu kepalanya cuma 1, kita juga 1. Imam Syafi'i tangannya 2, kita juga 2. Imam Syafi'i matanya 2, kita juga 2. Kenapa Imam Syafi'i bisa? Bagaimana dengan kita? Apa legasi yang akan kita tinggalkan? Apa andalan amal kita besok di hadapan Allah? Habis waktu kita cari duit. Apa asar yang akan kita andalkan? Sekarang mari jangan lihat orang-orang hebat, tokoh-tokoh sukses. Sekarang nasib kita gimana coba? Imam Syafi'i itu umur 54 tahun. Meninggal beliau 54 tahun. Bandingan saya baru 29 tahun. Plus. Saya itu karyanya apa ya Allah? Imam Syafi'i umurnya 54 tahun sudah meninggal, karyanya luar biasa. Terus saya gimana ya Allah? Andalan saya apa? Padahal kesempatan umurnya sama, tubuhnya juga sama, tangannya 2, kakinya 2, otaknya juga 1. Andalannya apa? Andalan kita besok di akhirat apa?
Kita jangan cuma memuji-muji Imam Syafi'i. Kalau kita terus gimana? Ini untuk pertaruhan hidup yang lama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita meniru jejak para pendahulu kita? Jawabnya apa? Insya Allah bisa. Syaratnya apa? Serius di dalam belajar agama. Serius dalam menuntut ilmu. Serius dalam menimba agama. Tidak bisa meninggalkan asar kalau nggak punya ilmu agama. Yang bisa kita panen sebagai asar di dunia itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama itu yang bisa kita panen. Kemudian serius dalam berdakwah, kemudian serius dalam mencetak murid, mencetak kader. Kadernya kita dorong untuk bikin murid lagi sampai terwujud MLT. Di buku saya yang saya kasih contoh apa? Penemu metode Iqra. Siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Itu saya pakai contoh. Coba Kiai As'ad Humam punya 5 murid saja, diajari Iqra. Masing-masing muridnya punya 5 murid, diajari Iqra lagi. Sekarang seluruh Indonesia TPA itu menggunakan metode Iqra. Saya pas di Malaysia juga menggunakan metode Iqra. Saya pernah ke Belanda juga pakai metode Iqra. Ya Allah, pahalanya Kiai As'ad Humam berapa coba? Itu namanya apa? MLP level 4. Level 4. Cukup? Mau naik lagi? Rasanya udah sesak nafas sih. Mau naik lagi? Mau nggak? Level 5. Siap? Level 5. Bagaimana kita masuk level 5? Pertanyaannya, sekali lagi, kalau kita sudah banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga sudah banyak memiliki MLP, masih bisa ditambah enggak? Kalau bisa berarti level 5. Bagaimana caranya masuk level 5? Ternyata sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus menimbang-nimbang lagi. Sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama ngomong, sama-sama teriak, sama-sama berkata-kata, sama-sama menggunakan abab. Harusnya masih kita timbang-timbang lagi. Apakah ada yang lebih besar atau yang lebih kecil? Sama-sama amar ma'ruf, apakah ada ma'ruf yang lebih besar ataukah ma'ruf amin? Mohon maaf. Enggak ada hubungannya ya. Pleset saja. Apakah ada ma'ruf yang lebih besar dan apakah ma'ruf kecil? Apakah ada kemungkaran besar ataukah kemungkaran kecil? Ngomongnya sama, tenaganya sama, suaranya sama, ditimbang lebih berat dari seisinya. Itu harus kita kejar kalau kita ingin disebut al-qayyisu. Orang yang cerdas harus bisa memanfaatkan waktu yang pendek ini. Boleh saja umur kita pendek, boleh umur kita hanya sebentar. Cerdas. Al-Qayyis. Siap? Caranya gimana? Nah, harus main besar kecil dulu. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, ini mesti tangannya mas. Biar cepat nikah. Oke. Mohon dijawab, jangan ngantuk. Jawablah dengan jujur. Sama-sama nahi mungkar, oke? Sama-sama nahi mungkar. Bisakah kita membedakan kemungkaran besar dan kemungkaran kecil? Mohon yang jawab peserta asli. Peserta palsu jangan jawab. Saya tidak ridho karena punyanya Mas Ridho. Siap? Tolong dijawab. Kalau ada orang tidak sholat, kemungkaran besar apa kecil? Tolong dijawab. Kalau ada orang nggak sholat, kemungkaran besar apa kecil?
Alhamdulillah. Nomor 2, kalau ada orang berzina, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Alhamdulillah. Nomor 3, kalau ada orang mengambil riba, kemungkaran besar apa kecil? Alhamdulillah. Kalau ada orang membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Alhamdulillah. Semua jawabannya salah. Salah semua, pantas ditimbang ludik. Nggak ngerti ma'ruf yang besar dan nggak ngerti mungkar yang besar. Kita sudah banyak ramah, kita sudah banyak dakwah, kita sudah banyak menyampaikan Islam, ditimbang ludik. Kenapa? Nggak ngerti yang besar dan nggak ngerti yang kecil. Orang nggak sholat, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Orang berzina, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Orang mengambil riba, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Membunuh, besar apa kecil? Kecil. Dalam tanda petik. Dalam tanda kutip, jangan ngantuk. Berarti ada yang lebih besar dari itu. Ayo, kemungkaran yang paling besar apa? Begitu kita pegang itu, ditimbang berat, lebih berat dari bumi seisinya. Kemungkaran yang paling besar apa? Ada yang tahu? Apa? Apa? Kemungkaran yang paling besar apa? Gak ada yang tahu. Pantas ludik. Kemungkaran yang paling besar apa? Kafir. Kafir besar apa kecil? Kecil. Musyrik. Kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Berarti ada yang lebih besar. Apa kemungkaran yang paling besar? A'zamul mungkarat. Apa kemungkaran yang paling besar? Kemungkaran yang paling besar itu kemungkaran yang bisa membuat seluruh rakyat mungkar semua, secara terpaksa maupun sukarela. Yaitu kemungkaran yang berasal dari mana? Kemungkaran yang berasal dari penguasa. Nah itu. Sekarang saya tanya lagi. Tolong jangan salah jawab. Orang tidak sholat, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Ngawur itu. Ya Allah, yang ngajari siapa? Orang nggak sholat kok kemungkaran kecil. Sesat itu. Ya Allah, jangan diikuti Ustadz kayak gitu. Siapa yang ngomong tadi? Orang nggak sholat itu kemungkaran besar, ya Allah. Tapi ada yang lebih besar, yaitu apa? Kemungkaran yang bisa membuat sak negara, seluruh negara itu tidak sholat semua. Yaitu apa? Kemungkaran yang berasal dari penguasa. Oke, jangan ngantuk. Sekarang saya tanya untuk ngecek. Di Indonesia, oke, tolong dijawab. Kalau nggak mau jawab saya pulang. Di Indonesia, hukum sholat apa? Ada yang tahu? Di Indonesia hukum sholat apa? Wajib? Salah. Apa? Mubah. Betul nggak? Jangan ngantuk. Di Indonesia hukum sholat apa? Mubah. Maknanya apa? Sholat boleh nggak sholat boleh? Iya nggak? Yang kedua, di Indonesia hukum puasa apa? Mubah. Puasa boleh nggak? Puasa boleh. Di Indonesia memakai kerudung, wanita pakai kerudung, hukumnya apa? Mubah. Yang wajib apa? Pakai helm. Nah itu wajib. Gak percaya nanti coba ya. 2 orang perempuan suruh naik motor. Yang satu suruh pakai helm tapi jangan pakai kerudung. Yang satu suruh pakai kerudung jangan pakai helm. Yang dikejar polisi yang mana? Yang ditangkap pasti yang pakai kerudung. Kenapa? Kerudung mubah. Helm wajib. Iya enggak? Jangan ngantuk. Membayar zakat di Indonesia hukumnya apa? Mubah. Membayar zakat boleh, nggak bayar boleh. Yang wajib apa? Pajak. Terakhir, kalau sampai salah saya pulang. Di Indonesia riba hukumnya apa?
Mubah, salah. Riba hukumnya wajib. Yang tepuk tangan mesti utangnya oke. Coba utang bank, jangan bayar bunganya. Laporkan polisi kan. Kenapa? Bunga itu wajib, berarti apa? Riba itu wajib. Padahal ancamannya nggak main-main. Waman ada faulaika benar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulang-ulang mengambil riba tidak mau bertobat, mereka itulah penghuni-penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Seluruh Indonesia bisa masuk neraka selama-lamanya. Ayo, gara-gara siapa? Penguasa. Kok hilang? Nah, penguasa. Begitu penguasa salah dalam aturan, seluruh Indonesia bisa mungkar semua. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar yang paling besar itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada penguasa, agar penguasa mau mengatur rakyatnya dengan syariat Islam. Dalilnya apa? Silakan kita lihat dalilnya. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidus Syuhada itu artinya apa? Orang yang mati syahid itu namanya syuhada. Orang yang mati syahid itu akan masuk surga tanpa hisab. 12 secepat kilat. Itu kemuliaan orang yang mati syahid. Pengen gak masuk surga tanpa hisab? Tetapi sama-sama mati syahid, ada penghulunya mati syahid, ada pemimpinnya mati syahid, ada Sayyidus Syuhada. Bosnya orang yang mati syahid siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Pengen nggak? Kalau pengen itu ada amal yang menyamai pahalanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Warajulun koma ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu fakutilahu. Siapa yang bisa menyamai Hamzah bin Abdul Muthalib? Seseorang yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan penguasa yang jair. Penguasa yang jair itu penguasa yang zolim, penguasa yang tidak mau mengatur rakyatnya dengan syariat Islam. Mohon nanti kalau ketemu Pak Jokowi jangan minta sepeda, ya Allah malu-maluin. Ketemu Pak Jokowi itu waktunya pendek, cuma 1 menit. Kalau ketemu akan langsung ngomong, Pak Jokowi tolong terapkan syariat Islam di Indonesia. Wassalam, langsung lari aja. Tapi nanti balik lagi, kok balik? Kok saya nggak dibunuh? Kan hadisnya dibunuh. Enggak. Besarnya pahala bukan dibunuhnya. Besarnya pahala itu amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada penguasa. Itu sebesar-besarnya pahala, ya Allah. Dalil kedua. Afdolul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling agung, jihad yang paling mulia adalah kalimat yang hak yang ditujukan kepada pemimpin yang jair, yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Oke, sekarang mari kita bicara cerdas. Mari kita bicara efisiensi. Bagaimana caranya kita bisa dakwah singkat, padat, jelas. 1 kalimat, kalau perlu 1 kata saja. Tapi kalau ditimbang lebih berat dari bumi dan seisinya. Mari kita merumuskan. Kalau kita cerdas, akan kita beri nama apa? Kalau ada penguasa yang menerapkan syariat Islam. Supaya kata-katanya itu singkat, padat, jelas. Gak perlu ngomong, Pak Jokowi tolong diterapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, bernegara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, kesuwen. Digelandang sama pas pampres.
Bagaimana satu kalimat singkat pada jelas? Apa kata yang bisa mewakili seluruh penerapan syariat Islam secara total, kafah, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia? Satu kata saja. Kalau ketemu satu kata ini, ya Allah, kalau kita berani menyampaikan, kita berani menyeru, lebih berat dari bumi dan seisinya itu. Apa? Setuju enggak kalau itu kita sebut dengan nama khilafah? Setuju? Jangan dianggap main-main kata khilafah ini. Ini mewakili seluruh pelaksanaan syariat Islam di seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta. Satu kata ini, kalau ada yang berani menyampaikan, lebih berat dari dunia dan seisinya. Makanya sekarang kata-kata yang paling dimusuhi seluruh manusia di dunia itu apa? Khilafah. Berani ngomong ini langsung habis nasibnya. Kenapa? Ini kata-kata yang paling dimusuhi iblis. Ingat ketika Allah mengumumkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang protes pertama? Iblis. Berarti yang menentang khilafah siapa? Iblis dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kalau ada pahala yang sangat besar memperjuangkan khilafah, berarti dosa yang paling besar apa? Menentang khilafah. Menentang misi diciptakannya manusia di atas muka bumi ini. Langsung berhadapan dengan Allah. Bukan berhadapan dengan saya, gak level lah. Langsung berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu, yang disebut level 5 itu apa? Amalan yang paling besar, amalan dakwah yang paling agung adalah amalan dakwah untuk menyerukan tegaknya khilafah. Takbir! Itu level 5. Level 5. Masih pengen naik enggak? Pengen naik? Apa di atasnya level 5 coba? Apa di atasnya khilafah? Masih ada yang lebih tinggi? Di atasnya level 5 apa coba? Level 6, gitu aja kok bingung. Kalau kita ingin lebih tinggi lagi, berarti kita harus tembus sampai level 6. Apa yang lebih tinggi dari dakwah menyerukan tegaknya khilafah? Apa yang lebih tinggi coba? Pengen lebih tinggi lagi? Level 6. Kira-kira apa coba? Ternyata level 6 itu tidak cuma berdakwah menyerukan tegaknya khilafah sendirian, fardiyah, kelutik nanti kecil. Kalau pengen besar, kita serukan secara berjamaah. Dalilnya mana? Dalilnya Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu segolongan umat. Ummatun itu kutlatun, jamaatun, hisbiyun, ta'ifatun. Itu di buku saya ada. Tugasnya apa? Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugasnya adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan beban kelompok tentu beda dengan beban individu. Kalau tugas kelompok itu tugasnya menyeru kepada umat, menyeru kepada penguasa. Agar umat sadar, agar penguasa sadar untuk menerapkan syariat Islam. Itu tugas kelompok. Dan kalau kita mau masuk kelompok itu, ulaika humul muflihun. Isim isyarahnya menunjuk kepada apa? Ummatun. Ulaika, mereka itulah yang masuk kelompok itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan masuk surga. Itu level 6. Pengen naik lagi enggak? Di atasnya lagi apa? Ada enggak?
Di atasnya level 6 apa? 7. Sudah pinter. Sudah enggak manjur retorikanya. Nembus awan kan. Wah, gedungnya pencakar langit. Apa level 7 itu? Yang lebih tinggi dari level 6 itu apa? Level 7. Apa level 7 itu? Level 7 itu dakwah menyerukan tegaknya khilafah secara berjamaah plus. Nah, level 7 itu ada plusnya. Sudah berani menyampaikan khilafah, dilakukan secara berjamaah plus. Jangan cuma berjamaah. Kalau pengen level 7 ditambah dengan apa? Ditambah dengan MLT. Jangan cuma bergabung dengan jamaah, pastikan kita di jamaah itu punya kader, punya murid yang juga menyerukan tegaknya khilafah. Itu yang namanya apa? Level 7. Yaitu apa? Kita menyerukan khilafah secara berjamaah digabung dengan multi level pahala untuk menghasilkan kader-kader pejuang khilafah sebanyak-banyaknya yang siap untuk berjamaah, siap menegakkan khilafah. Takbir. Itu level 7. Masih ada yang lebih tinggi? Level 8. Siap? Kita lihat apa level 8? Alhamdulillah sudah cukup. Ternyata capek di level 7. Insya Allah sudah cukup. Mari kita bangkit bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mewujudkan dakwah yang paling agung, paling mulia, yang paling berat timbangan amalnya. Itulah yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Jangan sampai hidup cuma sekali, ngomong khilafah aja nggak pernah, rugi besar itu. Nggak pernah mendakwakan khilafah. Ya Allah, kelutik nanti kalau ditimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.